Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan tidak sering galau karena kebawa suasana musim hujan. Oke kawan-kawan, jadi video kali ini saya akan bahas tentang perdagangan global dan klausul MFN. Pasti kalian semua udah paham kan, kenapa perdagangan global itu penting? Ya biar pembelinya rame lah, kalau rame lanjut part 2. Nah, jadi perdagangan global itu penting karena bisa menumbuhkan ekonomi negara dan juga memperluas pasar produk domestik negara tersebut. Coba bayangkan, sekarang ini Indomie itu mulai dari Citayam sampai ke London sana sudah mudah banget buat dicari. Kalau tak percaya, coba kalian ke London sana, nanti kasih tahu aku ya. Ente kadang-kadang ente. Nah, kurang lebih gitulah pentingnya perdagangan global itu. Tapi, perdagangan global ini nggak sesimpel belanja di kantin atau warung soto Bukarti. Dalam perdagangan internasional, produk-produk yang dihasilkan itu harus melalui rangkaian yang disebut rantai suplai produk. Di dalam rantai suplai ini, mulai dari produsen kelas 1, kelas 2, kelas 3, sampai kelas kakap pun ada di dalamnya. Nah, misalnya, dalam pembuatan HP iPhone. Absen yang HP-nya iPhone ori tapi ya, bukan yang kameranya 1 tapi tempelannya 3. HP iPhone ini bahan nikelnya berasal dari Indonesia, kemudian komponen listriknya dari Eropa, dan semuanya itu diekspor ke Amerika Serikat buat dirakit. Nah, dari situ produsen akhir bakalan ngejual iPhone ke seluruh dunia. Cuan-cuan lah itu, udah bahan mentahnya murah, pasti dijual langsung mahal. Saking mahalnya, sampai ada yang open. Oke, lanjut. Jadi, perdagangan global ini nggak seenaknya aja. Ada aturan-aturan yang ditetapkan oleh WTO selaku organisasi yang menjembataninya. Salah satunya yaitu penerapan klausul Most Favored Nation. Karena aku kurang paham tentang ini, jadi aku ada 4 narasumber yang bakalan ngasih tahu kalian tentang hal ini. Saya Cynthia di sini akan menjelaskan tentang MFN. Jadi MFN itu Most Favored Nation adalah salah satu prinsip non-diskriminasi yang terdapat di sistem perdagangan internasional atau perlakuan yang sama untuk semua anggota. Dan adapun prinsip MFN ini berlaku untuk negara-negara anggota yang telah meratifikasi perjanjian WTO, di mana prinsip ini menekankan perlakuan yang sama untuk semua negara anggota WTO. Jadi MFN ini juga berisi kesepakatan yang memuat prinsip perjanjian umum tarif dan perdagangan yaitu GATT, dan juga dapat diartikan sebagai perjanjian yang memuat sebuah klausa MFN yang terkadang tercantum ke dalam teks treaty. Teman-teman sekalian, jadi tadi udah dijelasin sama Kak Cynthia mengenai apa itu MFN, dan di sini saya akan membahas mengenai WTO. WTO atau yang dikenal sebagai World Trade Organization merupakan organisasi dagang internasional yang hadir sejak tanggal 1 Januari tahun 1995, di mana kantor pusatnya itu berada di Swiss ataupun Jenewa. Nah, WTO sendiri ini lahir karena adanya liberalisasi perdagangan dan juga sebagai wadah bagi para negara-negara di dunia ini untuk melakukan serangkaian aktivitas kerjasama di bidang perdagangan internasional. Dan di sini WTO sebagai organisasi internasional memiliki beberapa kewenangan ataupun kebijakan, yaitu yang pertama, WTO mempunyai ataupun memiliki kewenangan untuk melakukan sebuah kebijakan dengan membuat peraturan mengenai peraturan dagang internasional secara global yang harus diikuti oleh seluruh anggota yang berada di dalam WTO. Yang kedua, WTO sebagai organisasi dagang internasional memiliki wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ataupun konflik sengketa dagang yang terjadi di antara negara-negara yang tergabung dalam WTO itu sendiri. Dan yang terakhir, WTO turut berperan aktif dalam mengurangi tarif ataupun hambatan dalam perdagangan internasional dan memastikan kelancaran dari perdagangan internasional itu sendiri. Baik, selain yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, selanjutnya saya, Dea, akan menjelaskan mengenai 3 pengecualian prinsip dari MFN. Yang pertama yaitu area perdagangan bebas atau Custom Union Free Trade Areas. Prinsip ini dikecualikan karena terdapat pada pasal 24 yang berisi kesepakatan yang memperbolehkan perdagangan di dalam wilayah dengan tetap menjaga pembatasan perdagangan dengan negara-negara di luar kawasan. Yang kedua ada Enabling Clause untuk Generalized System of Preference atau GSP yang merupakan hukum WTO. GSP ini dapat dikatakan merupakan fasilitas berupa pembebasan tarif bea masuk yang diberikan kepada negara-negara berkembang.
Dan yang ketiga, ada non-application of multilateral trade agreements yang terdapat di antara negara anggota tertentu. Jika ada sebuah negara yang baru bergabung dengan perjanjian, maka negara-negara anggota wajib pula memberikan status MFN kepada negara yang baru bergabung. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arya Chandra. Saya akan menjelaskan bagaimana kondisi perdagangan internasional di tengah konflik Rusia-Ukraina. Jadi teman-teman, awal mulanya perang merupakan salah satu bentuk peristiwa yang dapat mengakibatkan banyak kerugian, salah satunya di bidang ekonomi. Seperti yang kita ketahui bahwa Rusia dan Ukraina terlibat konflik yang tengah memanas. Konflik yang terjadi di antara Rusia dan Ukraina membawa kekacauan dalam perdagangan internasional dan ekonomi global. Dikarenakan Rusia dan Ukraina merupakan aktor penting yang menjadi pemasok di dalam perdagangan minyak, gas, gandum, energi, makanan, pupuk global, serta mineral dan logam. Implementasi MFN dalam netralitas perdagangan Indonesia di tengah konflik Rusia-Ukraina, Indonesia telah mewujudkan dan mengimplementasikan klausa dari Most Favored Nation dengan melakukan tindakan netralitas, non-diskriminatif, dan persamaan hak dalam perdagangan dengan Rusia dan Ukraina di tengah konflik yang terjadi. Indonesia melakukan kunjungan kedua negara tersebut dengan membawa misi perdamaian dan pembahasan mengenai kondisi perdagangan internasional. Pada pertemuan yang dilakukan dengan Rusia, Indonesia berhasil membuat kesepakatan dan mengimplementasikan fungsi dari Most Favored Nation, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia telah berhasil membuat kesepakatan dengan Rusia di mana Rusia sepenuhnya siap untuk membuka kembali jalur ekspor gandum Ukraina yang sempat diblokade oleh tentara Rusia, memberi jaminan keamanan untuk Ukraina agar bisa melanjutkan ekspor pangan melalui jalur laut. Yang kedua, Rusia akan memenuhi permintaan pengiriman pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium, serta bahan baku lainnya kepada Indonesia dan negara-negara sahabat lainnya. Oke kawan-kawan, segitu dulu dari kelompok kami. Udah lapar kali aku nih, mau cari Indomie ke London sana ini. Dadah.